Jadi Dek, halo Mbak Nova. Halo? Iya, halo, cek. Halo, Ya, jadi harus diingat ya, PPRA itu di Indonesia itu Papua itu bisa masuk ke Indonesia melalui PPRA tanggal 19 November tahun 1969. Ya, oke. Kemudian pemilihan umum. Nah, setelah kita selesai dengan permasalahan-permasalahan Papua, kita harus bahas juga bahwasannya di Indonesia juga terjadi pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan pertama kali pada tahun 1955. Ingat ya, pemilihan umum itu pertama kali diselenggarakan tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama itu dilaksanakan pada 29 Desember 1995. Agenda utamanya adalah memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Kemudian gelombang kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Ya. Agendanya memiliki anggota konstitusi. Ya. Atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar. Tugas konstitusi adalah menyusun atau merumuskan rancangan undang-undang dasar. Dalam pelaksanaannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan, yakni 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Ya, pemilu tahun 1955 diikuti oleh banyak partai politik, organisasi maupun perorangan independen, sehingga DPR berbagi dalam banyak fraksi. Nah, ini kamu harus ingat. Fraksinya adalah fraksi Masyumi, fraksi PNI, fraksi NU, fraksi PKI. Yang paling sering itu masuk adalah 4 partai ini. Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Gitu. Kemudian Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah kejadian pemilu 1955, 4 tahun kemudian kita memperlakukan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, kenapa kita memperlakukan ini? Karena ternyata konstituante atau Badan Pembuat Undang-Undang hasil pemilu 1995 belum berhasil menyusun atau merumuskan rancangan undang-undang dasar. Oleh karena itu, konstituante dianggap gagal menetapkan undang-undang dasar. Pada 5 Juli 1999, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan di Istana Merdeka yang dinamakan Dekret Presiden 5 Juli 1999. Isi dari dekret presiden adalah 1. Pembubaran konstituante. 2. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Sampai di sini ada mau ditanya, Dek? Mbak Nova, sampai sini ada yang mau ditanya? yang gelombang pertama tadi tanggal berapa ya, Coach? Gelombang pertama itu di tanggal 29 Desember 1955. Desember. Ya. Kedua tadi 15 Desember ya, Coach? Yang kedua 15 Desember 1955. Duluan yang gelombang kedua, Coach. Apa gimana? Apa yang gelombang kedua itu yang pertama gitu apa gimana? Oh iya, sorry. Yang gelombang pertama itu adalah 15 Desember 1955. Sorry ya. Gelombang kedua itu adalah 29 Desember 1955. Itu ada sedikit kesalahan ini. Siapa? Iya. 15 Desember 1955. Gelombang kedua itu adalah 29 Desember 1955. Itu harus diralat juga ini materinya. Terima kasih ya. Oke. Jadi fraksinya itu ya diikuti oleh beberapa fraksi partai besar. Yang pertama itu adalah Masyumi, kemudian PNI, Nahdlatul Ulama, kemudian PKI. Seluruh anggota DPR hasil pemilu berjumlah 272 anggota, sedangkan anggota konstituante berjumlah 542 orang. Nah, harus diingat lagi, Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu terjadi tidak lepas dari adanya pemilu tahun 1955 yang memilih anggota konstituante. Ya. Anggota konstituante yang dipilih pada tahun 1955 ternyata tidak berhasil menyusun rancangan undang-undang dasar seperti yang kita inginkan. Itu ya, undang-undang dasar yang seperti apa? Karena pada saat itu kita sudah masuk ke undang-undang dasar RIS. Kemudian kita masuk lagi ke undang-undang dasar sementara 1950. Nah, oleh karena sudah ada banyak perubahan, maka kita harus kembali ke undang-undang dasar 45. Tetapi rancangan undang-undang dasar yang sempurna yang ditugaskan kepada konstituante tidak berhasil dibuat. Oleh karena itu Presiden mengambil alih dengan menetapkan Dekret Presiden
5 Juli 1959. Apa isinya gitu ya? Pembubaran konstituante. Kenapa dibubarkan? Karena nggak berhasil menyusun rancangan undang-undang dasar. Nah, di sini mulai nampak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh presiden. Sebenarnya kan presiden tidak boleh membubarkan DPR gitu kan. Kemudian pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu. Oke. Kemudian kehidupan politik. Sampai di sini mau ditanya Mbak Nova? Dekret presiden nanti, kalau di soal-soal mengenai dekret presiden, kenapa dekret presiden bisa muncul? Nah, langsung katakan aja karena konstituante ternyata belum berhasil menyusun atau merumuskan rancangan undang-undang dasar. Itu dia. Siap, Coach. Iya. Jadi itu harus diingat. Kemudian kehidupan politik nasional dan daerah setelah kemerdekaan. Ya, Indonesia itu mengalami berbagai situasi sebagai dampak dari keadaan politik nasional sejak diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960. Beberapa hal yang menjadi persoalan. Jadi gini, saat Indonesia merdeka itu tidak ada ya suatu kehidupan bangsa yang harmonis lah semenjak Indonesia merdeka. Kenapa kita lama menjadi negara maju? Salah satunya ini, terlalu banyak intrik politiknya di dalam. Itu ya, salah satunya apa gitu? Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu kurang harmonis. Selain kita dihantam oleh negara asing gitu kan, ya kita dihantam juga oleh gejolak internal. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah kurang harmonis. Hal ini disebabkan oleh masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ya. Nah, ini membuat pada akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai daerah untuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat. Ya, kalau pernah dengar PRRI, Permesta, itulah ini dia. Di Padang, Sumatera Barat berdiri Dewan Banteng, pimpinannya adalah Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Di Medan, Sumatera Utara berdiri Dewan Gajah, pimpinannya adalah Kolonel Sembulon. Di Sumatera Selatan berdiri Dewan Garuda, pimpinannya adalah Kolonel Barlian. Di Manado, Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni, pimpinannya adalah Kolonel Venje Samuel. Jadi militer-militer ini, panglima-panglima daerah ini, karena dia nggak puas dengan kebijakan pemerintah pusat, dia membentuk seotonomi daerah, dia menghendaki terbentuknya otonomi daerah tersendiri, bahkan negara sendiri gitu kan. Makanya mereka membentuk atau memberontak yang dinamakan dengan PRRI Permesta, karena memang pada saat itu kesejahteraan itu sangat minim. Kita miskin gitu ya, negara miskin kita itu. Jadi kemudian militer kita pun sangat jauh di bawah harapan lah kehidupannya pada saat itu. Jadi ya jelas saja kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan tidak terpenuhi, ya kita pasti memberontak, itu wajar. Ya, tapi pada saat itu pemberontakan ini bisa diredam dengan berbagai cara dilakukan oleh pemerintah. Ya, akhirnya baik dengan cara diplomasi maupun dengan cara militeristik, pemberontakan ini dapat dipatahkan, diselesaikan. Itu ya. Kemudian persaingan ideologi. Nah, pada saat itu juga setelah kita merdeka, ideologi yang berkembang pesat itu yang ada tiga. Yang pertama adalah nasionalis. Ya, itu paham nasionalis. Yang ketiga itu adalah agama. Ya, dengan kiai-kiai dan ulama. Baru yang ketiga itu adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, yang ketiga ideologi ini saling sikut satu dengan yang lain. Antara ideologi nasionalis dengan ideologi agama itu masih bisa adem, masih bisa nyambung, walaupun ada juga bentroknya dikit secara ideologi, secara perpolitikan. Tetapi antara ideologi nasionalis, ideologi agama yang berasaskan agama ya, dengan komunis itu jarang bisa akur. Ya. Karena komunis ini agak lain dia. Nah, ciri-cirinya apa gitu kan? Ciri-ciri persaingan ideologi. Partai-partai politik terpecah-pecah dalam berbagai ideologi yang suka dipertemukan dan hanya mementingkan golongannya sendiri. Nah, akibatnya apa? Pada saat itu, Indonesia itu negara parlementer.
tahun 1950-1955 ya. Nah, pada saat itu kabinet kita itu berganti-ganti. Gak ada kabinet yang bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Paling lama itu cuma 1 tahun aja, 1 tahun berapa bulan. Setelah itu ganti kabinet. Nah itulah kalau misalnya terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak persaingan ideologi. Jadi saling menjatuhkan dia di dalam itu, di dalam parlemen itu. Akhirnya program-program pembangunan yang disusun oleh Perdana Menterinya nggak jalan gitu, karena ganti-ganti. Gimana mau jalan? Gimana mau terlaksana program kalau 1 bulan menjabat langsung atau 8 bulan menjabat langsung ganti? Ketika dia ganti kebijakan gitu. Jadi programnya nggak jalan. Nah, ada bisa Mbak Nova bisa lihat ya, masa kerja 6 September Kabinet Natsir dengan Perdana Menteri Natsir. Masa kerjanya itu hanya 6 September 1950 sampai 20 Maret. Nggak sampai 8 bulan. Ya, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Sampai hanya 7 bulan aja. Kemudian Kabinet Sukirman, 26 April 1951 sampai Februari 1952. Nggak sampai dia 1 tahun. Ya, kemudian Kabinet Muldoko, ini lagi April 1952 sampai 2 Juni. Oke, ini 1 tahun aja. 1 tahun berapa bulan. Setelah itu selesai, nggak sampai 2 tahun dia. Ya, bahkan yang paling ngenesnya nih Kabinet Ali, 31 Juli sampai 24 Juli. Bukan ya, 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Oke, ini paling lama dia. Hampir 1 tahun lebih, tapi nggak 2 tahun. Gitu ya, nggak berlanjut, nggak sampai 2 tahun, dia hanya 1 tahun berapa bulan. Itu. Makanya dengan adanya pemerintahan yang hanya berlangsung singkat, gimana mau melaksanakan program yang 5 tahun aja belum tentu berhasil, misalnya gitu, menuntaskan segala permasalahan, apalagi yang cuma 1 tahun. Nah itu dia. Makanya presiden itu bisa membuat dekret presiden karena kondisi ini tadi, selain tadi konstituante, kabinet-kabinet itu juga bermasalah dia dengan persaingan ideologi. Nah, karena tidak adanya kepuasan antara pemerintah pusat dan daerah, muncul juga pemberontakan-pemberontakan selain yang digawangi oleh panglima-panglima komando daerah. Ada juga pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung. Nah ini sebenarnya pemberontakan APRA ini dipimpin oleh Westerling, ya Raymond Westerling. Nah ini sebenarnya pengacau itu kan dari Belanda. Ya, di Bandung itu pada tanggal 23 Januari 1950. Nah yang kedua ini baru agak sangar dia, pemberontakan Andi Agis di Makassar. Ini bagian dari militer juga. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS di Ambon pada 25 April 1950. Kemudian pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Indonesia bagian timur pada 1 Maret 1957. Dia memberontak semua itu pada awal-awal kemerdekaan. Kemudian pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatera pada 15 Februari 1958. Nah ini yang PRRI Permesta tadi. Ada juga namanya pemberontakan PKI di Madiun. Nah, itu juga. Kemudian ini yang sering salah deh. Coba bedakan pemberontakan PKI di Madiun dengan pemberontakan G30 SPKI. Beda ya. Pemberontakan PKI di Madiun itu terjadi pada tahun 1948. Ya. Tepatnya pada tanggal 18 September 1948. Nah, ini pemberontakan ini dipadamkan pada tanggal 30 September 1948. Tapi kalau yang namanya G30 SPKI itu pada tahun 1965. Ya, 30 September 1965. Kadang-kadang orang salah gitu kan, dipikirnya pemberontakan PKI di Madiun adalah pemberontakan G30 SPKI. Yang harusnya jawabannya adalah tahun 1948, dia buat tahun 1965, salah. Itu ya. Sampai di sini Mbak Nova bisa paham, Mbak? Halo? Halo Mbak Nova? Bisa, Coach. Iya. Di sini dia nggak paham orang gitu kan, salah dia. Pemberontakan PKI di Madiun, dia buat pemberontakan G30 SPKI, gitu PKI. Di Madiun itu pimpinannya sipil, Amir Syarifuddin dan Musso. Tapi G30 SPKI pimpinannya itu pemberontakannya itu kerjasama antara sipil dengan militer. Ya. Nah, akibat dari peristiwa G30 SPKI gugurlah 7 pahlawan revolusi yang kita kenal sekarang. Yang Jenderal Ahmad Yani,
Mayor Jenderal R. Supratro, kemudian Mayor Jenderal M.T. Aryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Letnan 1 Pere Andreas Tendean. Itu dia. Nah, pemberontakannya kan tanggal 30 September nih, 1965. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1965, tentara itu mulai bergerak untuk merebut kembali Radio Republik Indonesia yang diduduki oleh PKI dan kantor telekomunikasi. Kemudian pada 2 Oktober 1965, operasi yang dilakukan oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo itu berhasil menguasai beberapa tempat penting termasuk daerah sekitar Pendalang Halim Perdana Kusuma, ya, yang menjadi pusat kegiatan gerakan 30 September. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1965 dilakukan operasi pembersihan di daerah Lubang Buaya atas petunjuk seorang anggota polisi. Akhirnya ditemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira angkatan darat dikuburkan. Itu dia sejarahnya. Jadi tanggal-tanggal pentingnya diingat. PKI Madiun itu 18 September 1948, ya. Kemudian PKI G30 EWS-PKI itu beda, itu 30 September 1965, ditumpas secara total itu pada tanggal 3 Oktober 1965. Ya, diingat ya Mbak Nova ya. Ya, Coach. Oke. Kemudian peristiwa DITI. Jadi banyak sekali pemberontakan-pemberontakan pada saat itu. Ya. Jadi mengenai pemberontakan ini, cara bacanya itu lihat tanggalnya, ya. Kemudian lihat siapa pemimpinnya, kemudian pahami apa motif pemberontakannya. Kalau DITI ini itu lebih ke arah kekecewaan atas bentuk negara. Ya. Selain kekecewaan karena kemiskinan, ketidaksejahteraan, dia juga kecewa dengan bentuk negara yang harusnya menjalankan syariat Islam. Itu yang keinginan dari DITI. Gitu. Jadi dia itu berusaha untuk menciptakan suatu negara kekhalifaan, ya, negara Islam. Kalau keinginan dari DITI ini, ya, negara Islam Indonesia atau NII. Itu dengan pimpinannya itu adalah Daud. Kalau di Aceh itu Daud Beureh, kan? Kalau di Jawa itu adalah namanya Sekar Maji, Sekar Marijan Kartosuwirjo atau SM Kartosuwirjo. Nah, jadi DITI ini terbagi di berbagai daerah, ya, tersebar di berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, ya, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Aceh, lalu di Sulawesi Selatan dan di Kalimantan Selatan. Yang paling menakutkan itu adalah yang di Sulawesi, pimpinan Kahar Mujagar, dan juga di Kalimantan Selatan, pimpinan Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Kahar Mujagar ini bukan milisi. Dia adalah mantan tentara. Begitu juga dengan Ibnu Hajar. Ini mantan tentara juga dia. Jadi pergerakan-gerakan dia itu terstruktur dan terorganisir. Walaupun di akhir mereka ini pertama kali ditumpas. Ya, yang paling lama untuk ditumpas itu adalah DITI di Aceh, kemudian DITI di Jawa Barat, pimpinan Kartosuwirjo. Ini yang paling lama ditumpas. Karena mereka itu bergelir ya kemana-mana. Itu ya. Nah, kalian Mbak Nova bisa baca tanggal penting, ya, kemudian pimpinannya siapa, kemudian motif melakukan pemberontakan. Itu cara cepatnya. Ya. Jadi selain dari pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh militer, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang sipil juga pernah dilakukan di Indonesia. Ya. Dan itu lebih bercorak ke perbedaan ideologi. Kalau ini orang sipil. Kalau yang militer, ya itu pengennya kesejahteraan, pemerataan kesejahteraan. Itu dia. Jadi ada dua corak itu pemberontakannya. Yang pertama perbaikan mutu hidup, kualitas hidup, kesejahteraan. Ya, yang kedua itu untuk perubahan ideologi. Itu corak pemberontakan pada awal-awal Indonesia merdeka. Ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah terlalu banyaknya gejolak-gejolak yang terjadi, ya, runtuhlah yang namanya Orde Lama. Orde Lama itu adalah orde pimpinan Soekarno. Orde Lama dikenal dari tahun 1959 sampai tahun 1966.
Kemudian kita masuk ke Orde Baru. Orde Baru itu dimulai dari tahun 1967. Mulai dari tanggal 12 Maret 1967 sampai dengan tanggal 21 Mei 1998. Ya, itu adalah masa Orde Baru. Ya. Kalau Orde Lama, dia mulai dari 5 Juli 1959 sampai dia 11 Maret 1966. Ya. Ketika 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998 itu yang dimakan dengan Orde Baru. Nah, ada pertanyaan, Bang. Itu kan tadi Abang bilang sampai 11 Maret 1966. Jadi, kalau sudah terjadi peralihan kekuasaan dari 11 Maret 1966 sampai 12 Maret 1997, siapa presiden gitu? Yang menjadi presiden adalah PJ Presiden. PJ Presiden siapa? Yakni Soeharto. Itu dia. Jadi Soeharto itu baru benar-benar menjadi presiden tanggal 12 Maret 1967. Akan tetapi, mulai dari tanggal 11 Maret 1966 sampai tanggal 11 Maret 1967 dia jabatannya adalah PJ Presiden. Penanggung jawab jabatan presiden atau pelaksana jabatan presiden, sorry. Ya, itu. Jadi kalau Mbak Nova pernah dengar nggak Super Semar? Pernah, Coach. Iya, surat perintah 11 Maret. Surat perintah Ya. 11 Maret inilah yang dijadikan sebagai dasar peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Isi dari 11 surat perintah 11 Maret itu sebenarnya ya utamanya itu untuk mengembalikan kondisi ketertiban kehidupan masyarakat yang tertib lah seperti semula sebelum terjadi AG 30 SPKI. Kemudian memerintahkan kepada Panglima Angkatan Darat itu ya pada saat itu dilakukan kepada Soeharto lah untuk mengambil tindakan-tindakan yang penting yang perlu untuk dilaksanakan guna pemulihan keamanan. Nah, itu diterjemahkan sebagai upaya penyerahan kekuasaan oleh presiden kepada Soeharto. Itu. Jadi sebenarnya ada kesalahpahaman juga di sini seperti karena sebenarnya ya Super Semar itu ada 3 versi. Gitu. Kita nggak tahu yang mana yang versi yang benarnya. Satu versi yang ada di TNI AD, satu versi yang ada di Bursa Arsip, kemudian satu versinya lagi ada di saksi sejarah, pelaku sejarah. Gitu. Nanti bisa searching itu, Mbak Novanya. Jadi Super Semar itu masuknya ke Orde Lama apa baru, Coach? Itu maksudnya peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Oh, Ya. Jadi Super Semar itu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya, peralihan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Gitu dia. Nah, 12 Maret 1967 MPRS ya, yang saat itu diketuai oleh Jenderal TNI Abdul Haris Nasution melantik Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dimulailah Orde Baru 12 Maret 1967 itu sampai ke 21 Mei 1998. Bisa dibayangkan berapa tahun dia memerintah? 3 dekade gitu. 30 tahun lebih dia memerintah. Nah, apa-apa aja peristiwa yang penting pada zaman Orde Baru? Yang pertama ada Tri Tuntutan Rakyat. Jangan salah, beda antara Tritura dengan Trikora. Tritura, Tri Tuntutan Rakyat. Trikora, Tri Komando Rakyat. Ya. Apa itu isi Tritura? Yang pertama, pembubaran PKI. Kemudian pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Kemudian penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Ya. Inilah kejadian-kejadian yang membuat Presiden Soeharto itu lengser. Dan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Inilah peristiwanya. Kemudian surat perintah 11 Maret, gitu kan, yang kita bahas tadi. Ya, memberikan perintah kepada Legend Soeharto untuk memulihkan keadaan dan dibawa pemerintah. Ini ditafsirkan oleh Presiden Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Gitu. Kemudian muncul lagi sidang umum MPRS. Dalam sidang umum yang keempat, sidang umum MPRS yang keempat yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 1966, menghasilkan ketetapan yang dapat memperkokoh tegaknya Orde Baru, yaitu Tak MPRS nomor 9 tentang pengukuhan surat perintah 11 Maret, dan Tak MPRS nomor 25 Romawi
tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme komunisme di Indonesia. Ya. Baru yang ketiga adalah TMPRS nomor 23 Romawi tentang pembaruan landasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kemudian TMPRS nomor 13 Romawi, 13 Romawi tentang pembentukan kabinet Ampera yang tugaskan kepada pengemban TMPRS nomor 9. Kabinet Ampera yang tugaskan kepada pengemban TMPRS itu siapa? Pengemban TMPRS nomor 9. Pengemban TAP MPRS nomor 9 itu adalah Presiden Soeharto atau Jenderal Soeharto. Nah, kemudian itu timbul lagi peristiwa Nawaskara. Apa itu Nawaskara? Ini yang paling sering masuk juga. Nawaskara itu adalah meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam sidang umum MPRS tahun 1966 atas terjadinya pemerintahan G13 PKI, kemudian kemerosotan ekonomi dan moral. MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Kenapa sampai ada kemerosotan moral? Karena pada saat itu ya Presiden Soekarno ini dipandang sebagai orang yang suka bergonta-ganti pasangan, gitu ya. Maksudnya memiliki banyak istri, gitu. Yang pertama. Yang kedua, gubernur jajaran-jajaran petinggi atau eksekutif kita itu juga agak gimana moralnya ya. Pokoknya kayak seperti Gubernur Bank Indonesia Yusuf Dalam. Nah itu juga ditangkap dia, diadili karena dia ternyata memiliki istri banyak, gitu kan, dan melakukan tindak pidana korupsi. Nah itu yang dimaksud dengan kemerosotan moral tadi. Kemudian Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya pada 22 Juni yang berjudul Nawaskara atas 9 pasal. Pembelaan dia itu terhadap pertanggungjawaban yang dimintai oleh MPRS itu dia wujudkan dalam 9 pasal yang disebutkan dalam Nawaskara. Ya, amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan presiden. Ya, kemudian pada 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 yang di Jenderal Soeharto. Dia menyerahkan kekuasaan ya 22 Februari. Jadi ini tanggal penting. 22 Februari Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada pengemban MPRS nomor 9 yang di Jenderal Soeharto. Kemudian tidak lama berselang ya sekitar beberapa minggu kemudian pada tanggal 12 Maret 1967 ya Presiden Soeharto atau pengemban MPRS itu Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden. Itu dia. Nah, pada zaman Orde Baru ada juga pemilu. Nah, pemilunya itu pada tanggal 3 Juli 1991 diikuti oleh 10 partai. Apa aja partainya? Yang pertama adalah PKRI. Yang kedua Nahdlatul Ulama. Kemudian Parmusi. Kemudian Parkindo. Purba. PNI. Persatuan Tani Indonesia, PERTI. Ikatan Pendukungan dan Kemerdekaan Indonesia, IPKI. Kemudian Golongan Karya, Golkar. Pemilu ini dimenangkan Golkar mulai dari tahun 71. Kemudian pemilu selanjutnya pada tahun 77, 82, 87, 92 itu semua dimenangi Golkar. Ya. Kemudian pemilu tahun 1977 sampai 1997 hanya diikuti oleh 3 organisasi yaitu PPP, Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Ya, pemilu-pemilu di Indonesia selama Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Karena apa? Karena itu dipolitisasi. Ya, pada zaman Orde Baru. Golkar itu selalu dibuat di plot itu selalu menang. Kira apa? Biar Presiden Soeharto bisa tetap berkuasa. Itu dia. Bisa dilihat kan pada tanggal 10 pada tahun 1971 3 Juli 1971 itu 10 partai loh yang ikut. Tapi selanjutnya mulai tahun 97 sampai 1997 hanya 3. 7 partainya lagi kemana? Hilang gitu. Itulah betapa pada saat zaman Orde Baru itu dikekang gitu mengenai kebebasan berpolitik. Tapi kita nggak bisa salahkan juga Orde Baru. Gitu. Kenapa nggak bisa kita salahkan? Karena Orde Baru juga berkaca dari Orde Lama. Ketika terlalu banyak partai politik, maka semakin banyak yang namanya perdebatan dan konflik, persaingan ideologi. Satu sisi seperti itu. Nah, untuk menekan yang namanya perbedaan atau persaingan ideologi, maka peserta politik itu harus dihilangkan. Ya, parpol-parpol itu harus
ditekan lah. Maksudnya ditekan dalam artian dikurangi jumlahnya, hanya 3 aja. Biar apa? Biar jangan terlalu banyak perbedaan pandangan. Karena kalau terlalu banyak perbedaan pandangan, program-program pemerintah itu gak akan berjalan. Nah, kalau secara nalar, bisa kita ikuti pola pikir dari Orde Baru itu ya seperti agar program pemerintah itu bisa jalan, maka harus diperlukan partai politik yang efisien dan ramping. Gitu. Tapi salahnya mereka itu mementingkan kepentingannya. Golkar itu melarang selalu agar Presiden Soeharto itu bisa tetap berkuasa. Dan program pemerintah memang jalan gitu, tapi ternyata disertai dengan KKN. Itu korupsi dan nepotisme. Di situ dia kurangnya. Kemudian sidang MPR tahun 1937. Pada Maret 1937 diadakan sidang MPR yang menghasilkan beberapa keputusan berikut. Nah, Mbak Nova, sampai di sini Anda bertanya, Mbak? Belum, Coach. Belum ya. Nah, MPR nomor 4 itu tentang, nah kalau kita pernah, mungkin di zaman Mbak Nova, nggak ada yang namanya GBHN ya. Masih pernah nggak ikuti pelajaran GBHN waktu SD? Halo, Mbak Nova? Belum, Coach. Enggak ya. Nah, kalau waktu kami itu masih kami pelajari GBHN, garis-garis besar haluan negara waktu SD. Ya, itu untuk menggantikan manipol atau manifestasi politik. Ya. Kemudian MPR nomor 9 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. Kemudian MPR nomor 11 Romawi tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden RI. Jadi pada saat itu demokrasi itu bukan demokrasi langsung ya, bukan demokrasi yang langsung dipilih oleh rakyat, tapi demokrasi yang dipilih oleh MPR. Presiden itu dipilih oleh MPR. Begitu juga dengan wakil presiden. Ya. Nah, dengan berbagai macam tentang waktu 3 dekade lebih Presiden Soeharto berkuasa, ya, dengan berbagai macam program-program dan kebijakan-kebijakan yang mendukung kepada kemajuan dan pembangunan Indonesia pada saat itu. Tetapi dikarenakan banyaknya korupsi, dan nepotisme, jatuhlah Orde Baru. Kenapa bisa jatuh? Apa latar belakangnya? Karena sejak pertengahan 1996, situasi politik memanas di Indonesia. Kemudian rakyat itu sudah mulai sadar dan menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, dan demokrasi ya, dalam kehidupan sosial, serta dihormatinya hak asasi manusia. Kalau kita masih ingat di zaman Orde Baru itu, tentara itu sangat keras. Ya, preman-preman digebuk Petrus, penembak misterius. Ya. Itu Petrus itu luar biasa itu. Ya. Jadi kalau misalnya preman-preman gali-gali itu yang di Jogja, kliti-kliti itu dulu kan nggak ada, itu bersih semua. Kalau ada yang bertato, bertindik, panjang rambut, ya ditembak itu. Ya, bisa diakui lah pada zaman Orde Baru itu keamanan lumayan lah, bagus. Keamanan negara. Ya. Kemudian hasil pemilu 1997 yang dimenangkan Golkar dan penguasa DPR MPR itu dipandang banyak mengandung unsur nepotisme. Ya. Kemudian terpilihnya lagi Soeharto sebagai presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat. Itu karena dia nggak ganti-ganti. Kemudian pembentukan kabinet pembangunan yang ke-7 dianggap berbau kolusi dan nepotisme atau KKN. Itu ya. Kemudian yang paling parah sebenarnya itu ya, Indonesia dilanda krisis ekonomi atau krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara. Ya. Tahun 70-80 kita berjaya karena minyak itu sangat tinggi harganya. Dan Indonesia sebagai negara yang termasuk negara penghasil minyak di dunia. Ya. Akan tetapi pada tahun 90-an kita kalah, ekonomi kita hancur ditandai dengan krisis moneter. Ya. Oleh karena itu munculnya yang namanya reformasi. Ya, reformasi itu diawali dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, yang kayak aktivis-aktivis 98. Nah, itulah yang disebut untuk menyebut mereka ini. Mahasiswa melakukan reformasi ini adalah aktivis 98. Nah, demonstrasi yang berkelanjutan ini berbuah hasil yang manis. Ya, hal itu ditandai dengan dikuasainya gedung MPR sama DPR oleh mahasiswa. Kemudian pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto lengser ya, dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.
Nah, pada saat itu, mulai dari tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang, kita memasuki yang namanya masa reformasi. Kita masih berada dalam masa reformasi nih. Nah, orde reformasi itu tanggal berapa aja gitu kan? Tanggal 7 Juni 1998. Ya. Ini langsung membludak partai yang tadinya 3 partai menjadi 48 partai politik. Nah, suara partai terbanyak diraih oleh PDIP. Kemudian pada Oktober 1999, dalam sidang MPR bulan Oktober, terpilihlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Kemudian masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Kenapa gak berlangsung lama? Karena Gus Dur ini apa adanya. Tidak tanpa tedeng aling-alingin. Pada zaman Gus Dur lah bisa dirayakan Imlek. Ya, yang kita baru rayakan kemarin. Atau Kongyan gitu kan istilahnya. Tahun baru Cina. Tapi pada saat zaman Soeharto itu nggak ada itu. Jadi kasih libur mereka. Ya. Kepemimpinan Presiden Megawati ini didampingi oleh Hamid Ahas yang dipilih melalui voting atau pemungutan suara. Jadi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kemarin itu di impeachment atau dilengsarkan oleh MPR yang dipimpin oleh Amin Rais. Karena pada saat itu Gus Dur ingin membubarkan DPR. Kenapa Gus Dur ingin membubarkan DPR? Karena Gus Dur merasa DPR itu ladang korupsi. Itu dia. Tapi ternyata nggak bisa. Dia malah yang dilengsarkan. Gitu. Kemudian pada 5 April 2004 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung. Nah, kita pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, itu adalah pada tanggal 5 April 2004. Ya, sampai sekarang. Ya. Ya, pemilih untuk memilih presiden itu, 5 April 2004 itu untuk DPR, DPD, dan DPRD. Nah, untuk presiden itu 5 Juli dan 20 September 2004. Nah, kemudian terpilihlah presiden dan wakil presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Ya, pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung ini merupakan pertama kali dalam sejarah di Indonesia. Nah, kemudian 5 tahun kemudian, pemilu tahun 2009, SBY kembali terpilih menjadi presiden dengan wakilnya adalah Budiono. Kemudian dia memerintah 5 tahun mulai dari 2009 sampai 2014. Tahun 2014 dia selesai pemerintahannya. Kemudian setelah itu terpilihlah Joko Widodo pada pemilihan umum 2014 sampai sekarang 2014 tambah 5, 2019, 2019 tambah 5, 2024. Jadi ada 1 dekade juga saat Joko Widodo kan. Itu. Nah ini nanti beralih lah nanti kepemimpinan kita nggak tahu nanti ditentukan di tanggal 14 Februari. Gitu. Nah selesai. Halo. Halo. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya seru kan mengenai sejarah nasional. Seru kok. Iya. Jadi sebenarnya rugi benar teman-temanmu yang nggak hadir hari ini. Padahal penjelasannya kita buat bukan penjelasan kayak orang pendongeng gitu kan. Narasi yang kita sampaikan, tapi nggak apa-apa lah. Ini anggaplah seperti kau privat jadinya ya. Gitu deh. Sampai di sini ada mau ditanya Mbak Nova? Coach, tadi pemilu yang 1955 itu Ya. milihnya gimana, Coach? Itu milihnya nggak secara langsung. Itu hanya perwakilan-perwakilan dari partai aja. Ya, jadi masyarakat itu beberapa perwakilan dari masyarakat dikasih ditunjuk gitu kan. Nah, perwakilan-perwakilan itulah yang datang memilih. Misalnya nih, di satu daerah Jawa Barat ini, perwakilannya ada berapa orang gitu kan. Misalnya 30 orang, 40 orang kah gitu. Nah, 40 orang ini disuruhlah milih yang mana yang kau pilih. Ditentukan siapa yang bisa milih gitu deh. Jadi dia bukan rakyat semuanya, enggak. Enggak kayak sekarang kan, kalau kita sekarang kan kita semua kan, kita dikasih Iya. sebagai daftar pemilih tetap. Kalau enggak, kalau mereka itu enggak. Gitu. Dari satu daerah misalnya perwakilannya ada 250 orang misalnya. Nah, itu yang disuruh untuk mencoblos. Nah, dari 250 orang ini siapa aja nanti dia bebas dia mau milih berapa partai yang mana aja gitu kan. Gitu sistemnya. Jadi yang dipilih langsung itu 2004 tadi ya? Iya, itu
pertama kali dalam sejarah rakyat itu memilih langsung. Kenapa memilih langsung? Karena kita didata oleh KPU, ya, terdata semua, baru itu memilih lah kita. Kita sendiri langsung memilih, datang ke TPS. Makanya dikatakan pemilihan langsung yang pertama kali dilaksanakan dalam sejarah Indonesia. Karena kalau misalnya Mbak Nova itu langsung pergi ke TPS itu, aku juga langsung pergi ke TPS, langsung aku milih. Enggak aku diwakil-wakilkan sama wakilku, enggak. Kayak gitu loh maksudnya. Oh, ya, siap-siap coach. Itu. Jadi sejarah Indonesia itu sangat enak sebenarnya dibahas sampai informasi. Itu dia. Sampai ini ada detik ini ada yang mau ditanya lagi, Mbak Nova? Udah coach, cukup coach. Cukup ya. Mudah-mudahan dapat ya. Amin. Dapat dipahami ya. Ya, coach. Iya. Nanti aku bagi atau besok pagi paling lama aku bagi soal ya untuk kalian kerjakan. Itu. Aku bagi soal baru dikerjakan untuk kita di minggu ke-7. Oke? Oke, Halo? coach. Oke. Makasih Mbak Nova. Misalnya nggak ada lagi mau ditanya.